Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar calon jutawan di Meet Community. Sekarang kita akan belajar tentang mindset orang sukses. Ini penting sekali. Kenapa? Karena mindset itu yang akan menentukan jalan pikiran kita dan akan menentukan nanti kemana nasib kita akan sampai. Jadi orang-orang sukses yang memiliki mindset sukses, dimanapun dia ditaruh, ya, dia pasti akan sukses. Sebangkrut apapun dirinya, dia pasti akan bangkit sukses lagi. Sehingga ada pepatah mengatakan, ada orang itu sulit gagal, ya. Ada pepatah mengatakan orang sulit gagal. Kenapa? Karena selalu sukses. Ada orang yang gagal terus, sulit sukses, ya. Kenapa? Semua karena mindset. Kita akan belajar satu persatu mindset orang sukses. Yang pertama, orang sukses menganggap sebuah kegagalan sebagai pembelajaran. Ya, kegagalan sebagai pembelajaran. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang yang menganggap kegagalan sebagai pembelajaran itu dia akan terus berusaha. Setiap kegagalan dia akan bangkit, kegagalan dia bangkit. Oke. Implementasinya dalam bisnis adalah dalam berbisnis itu mustahil tidak pernah gagal. Mustahil tidak pernah gagal. Kenapa? Karena orang yang berbisnis itu semakin besar bisnisnya, semakin sukses dia, maka kegagalan di belakangnya itu semakin banyak. Orang yang tidak pernah gagal dalam bisnis adalah orang yang tidak pernah berbisnis. Orang yang sukses dalam bisnis adalah orang yang sudah merasakan banyak kegagalan, tapi dia tidak pernah menganggap itu kegagalan. Itu adalah pembelajaran bagi dirinya. Contohlah, ibarat kita ingin belajar sepeda pertama kali. Mustahil orang bisa belajar sepeda tidak pernah jatuh. Ya enggak? Orang yang tidak pernah jatuh naik sepeda adalah orang yang tidak pernah belajar naik sepeda. Oke. Jadi kalau misalkan kita gagal dalam sebuah bisnis, anggap itu adalah pembelajaran bagi kita. Jangan menyerah, coba lagi, berbisnis lagi. Gagal, bisnis lagi, gagal, bisnis lagi. Yang kedua, orang sukses tidak pernah menyalahkan keadaan dan orang lain. Kalau misalkan bisnisnya gagal, yang disalahkan adalah dia, bukan bisnisnya. Jika dia itu ditipu partner, yang disalahkan pertama kali adalah dirinya. Kenapa dia bisa ditipu? Apakah dia terlalu percaya dengan partnernya? Itu juga kesalahan. Nah, orang sukses menganggap itu ya mungkin sedih, wajar ya. Sehari 2 hari, tapi setelah itu dia langsung move on. Dia bangkit. Dan dia belajar gitu ya. Dari kesalahan itu. Mungkin dia terlalu percaya dengan temannya. Atau tidak ada peraturan hitam di atas putih. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu akan menjadi pembelajaran bagi dirinya. Pembelajaran yang sangat dia ingat, ya, dan akan menjadi dasar pondasi bisnisnya ketika bisnis setelahnya itu menjadi besar 2 kali bahkan sampai 10 kali lipat dari sebelumnya, dan dia sudah tidak tertipu. Kenapa? Karena udah tertipu sebelumnya. Nah, kalau orang gagal, ketika bisnisnya gagal, dia menyalahkan bisnisnya. Oh, bisnisnya jelek, tidak laku. Padahal di luar banyak orang yang berbisnis serupa seperti itu tapi sukses. Tapi dia menyalahkan bisnisnya. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Oh, karena ada pesaing itu. Oh, karena ada dia. Karena karyawannya malas. Nah, itu semua menjadi alasan-alasan dia tidak akan pernah sukses. Karena dia selalu menyalahkan orang lain dan keadaan. Oke. Jadi orang sukses pertama kali adalah dia tidak pernah menyalahkan keadaan orang lain. Kalau gagal berarti dia lah yang gagal. Lanjut ke ketiga, orang sukses suka tantangan. Nah, orang sukses itu adalah orang yang gigih. Dia butuh tantangan-tantangan baru. Ya, orang yang mindsetnya gagal itu ketika ada tantangan baru dia loyo, dia menyerah. Bahkan sebelum bertanding menyerah. Contohnya, misalkan ada kendala ini, ada masalah ini. Sebenarnya itu adalah tantangan. Kendala itu adalah tantangan bagi orang yang sukses. Yang
dilakukan orang sukses adalah untuk menyelesaikan masalah itu, tantangan itu ya. Dan orang yang gagal ketika ada masalah, ada kendala, dia lebih menghindar, menjauh, dan dia tidak suka atas ketidaknyamanan. Kalau orang bisnis dimanapun itu, kalau kita tahu cerita-cerita orang-orang bisnis yang sudah besar, pasti banyak kisah haru sedihnya di sana, bahkan sampai meneteskan air mata dan sebagainya. Itu adalah sebuah tantangan, perjalanan penuh tantangan itu adalah yang dilalui orang-orang yang sukses. Yang keempat adalah orang sukses pembelajar sejati. Nah, orang yang sukses dia itu selalu belajar, menyesuaikan dengan zamannya. Dia tidak berleha-leha dengan apa yang sudah dia dapatkan sekarang gitu. Karena zaman itu selalu cepat, berputarnya sangat cepat. Ada inovasi-inovasi baru, khususnya di zaman sekarang itu inovasi sangat cepat. Nah, orang yang gagal itu adalah orang yang tidak pembelajar, sehingga apa yang terjadi? Bisnisnya akan cepat runtuh, cepat habis ya. Banyak, kita sudah menemukan banyak sekali ya bisnis-bisnis besar dulu, atau snack-snack dulu yang pernah kita beli sekarang mana nggak ada. Berarti karena itu si ownernya dia bukan pembelajar sejati ya. Karena sesuatu itu kadang di atas, kadang di bawah. Nah, cara mengantisipasi agar selalu di atas dan tidak tersalip oleh pesaing-pesaing baru yang notabene itu cepat ya, adalah sang owner harus memiliki mindset pembelajar, terus belajar. Apa sekarang yang update? Ilmu marketing terbaru apa? Gitu. Lanjut kelima, orang sukses bisa fokus. Nah, maksudnya fokus di sini adalah dia tidak akan berpindah ke tema lain sebelum dia menyelesaikan tema itu gitu. Dia tidak akan belajar hal lain sebelum menyelesaikan atau minimal bisa tentang hal itu. Karena para profesional ya itu hanya bisa satu hal. Contoh, Cristiano Ronaldo bisa sepak bola, ya udah dia fokus di sepak bola. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan sekolah, ya pertanyaan anak kuliah, dia tidak bisa menjahit, dia tidak bisa berenang yang seperti atlet, nggak bisa. Tapi karena dia fokus di sepak bola, dia besar di situ dan semua orang mengenal dia. Bukan orang yang bisa semuanya, tapi bisa satu hal tapi fokus di situ. Itulah orang yang sukses. Yang keenam, orang sukses tidak mau menyerah. Itu udah pasti ya, karena orang sukses itu adalah orang yang selalu bisa bangkit dari kegagalan. Ada sedikit tips ya, agar kita mudah bangkit dari kegagalan, yaitu adalah dengan meminimalisir kemampuan kita. Atau gini, contoh misalkan kita mau berbisnis gitu ya, awal nih pertama kali berbisnis, kita punya uang 3 juta, maka kira-kira modal berapa yang kalau kita keluarkan, semisal itu gagal, kita bisa cepat move on. Dari 3 juta misalkan 500.000 nggak masalah, akhirnya dia berbisnis dengan modal 500.000, kemudian gagal, ya udah dia akan cepat bangkit. Bulan kedua dia akan bisnis lagi. Kenapa? Karena baginya 500.000 itu kecil. Ini namanya asimetri bisnis ya. Kemudian kalau misalkan ada orang yang modalnya 1 miliar, gagal kemudian dia cepat bangkit, ya mungkin karena kekayaannya dia 100 miliar mungkin, sehingga 1 miliar bagi dirinya kecil ya. Kalaupun gagal, dia tidak akan sampai galau berlarut-larut. Nah, kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita, berapa modal yang kita punya gitu kan. Modal 3 juta, kita bisnis 3 juta. Wah, itu namanya nekat ya. Namanya nekat, 3 juta kan, kita juga tidak punya cash. Bisnis sendiri itu ya juga butuh
selalu berliku-liku, naik dan turun ya, tidak seperti karyawan gitu kan, kadang naik kadang turun gitu kan, kadang nggak laku, kadang juga bangkrut. Kalau kita punya uang 3 juta, kita modalkan semuanya 3 juta, jika misalkan nanti terjadi sesuatu dan bangkrut misalkan, maka kita ya pastinya stres berat ya. Tapi kalaupun dia itu mindsetnya orang sukses, dia juga tidak akan menyerah. Meskipun dia kehilangan 3 juta, dia pasti punya jalan, dia pasti berusaha agar bisa bangkit lagi. Oke, kita lanjut. Kebiasaan orang sukses ya. Kebiasaan orang sukses yang pertama pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat, olahraga, makan makanan sehat. Pikirannya juga harus tenang gitu ya. Karena percuma kita sukses kaya tapi sakit-sakitan. Tidak suka menunda. Ini sebenarnya ya kebiasaan yang hampir mirip dengan mindset ya. Tidak suka buat alasan gitu kan, tidak menyalahkan orang lain ya. Dan disiplin waktu. Ini kebiasaan, 4 kebiasaan inilah udah cukup ya. Kamu bisa punya 4 kebiasaan ini udah cukup. Tahapan belajar manusia, oke. Ini materi terakhir. Tahapan belajar manusia. Yang pertama dari tidak tahu. Kemudian dia mencari tahu. Ya. Contoh misalkan kalian di Meet ya, tidak tahu. Akhirnya tahu ada Meet. Kalian gabung ke Meet untuk mencari tahu. Nah, gaptek di sini ada tulisan gaptek. Gaptek ya. Gaptek itu apa sih? Gaptek itu adalah orang yang tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Dia tidak tahu dan tidak mau mencari tahu, itu adalah gaptek. Nah, selagi kalian tidak tahu dan ingin mencari tahu, namanya ya bukan gaptek. Setelah mencari tahu, kalian akan tahu. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan belajar teori. Kalau kita belajar teorinya, dari awalnya tidak tahu, kita bisa menjadi tahu gitu kan. Kemudian tahu aja tidak cukup. Kebanyakan orang setelah tahu udah selesai gitu kan. Udah tahu ilmu-ilmunya bisnis, caranya begini, cara jualan begini, cara untuk menghadapi customer begini. Hanya tahu, tidak pernah praktek, ya tidak dapat hasil apa-apa gitu ya. Setelah tahu, kita harus bisa. Caranya bisa bagaimana? Praktek minimal 100 jam. Ini kurang lebih ya. Tapi paling nggak kalau 100 jam ini sudah mahir lah. 100 jam kalau misalkan 3 jam aja berarti 1 bulan udah selesai. Dari tahu menjadi bisa dari tidak tahu jualan online menjadi bisa jualan online, minimal praktek 100 jam. Insya Allah ini sudah bisa dapat menghasilkan gitu ya. Nah kemudian nih yang terakhir ini agak sulit, dari bisa menuju ke profesional ini butuh 10 ribu ya, 10 ribu praktek jam, 10 ribu jam praktek, bukan 1000 ya, 10 ribu. Baru kita bisa menjadi seorang profesional ya. Butuh waktu ya, biasanya sekitar 3-5 tahun. Kita fokus di bidang itu, maka kita bisa menjadi ahli, bisa jadi profesional. Nah, kebanyakan orang ya udah hanya berkutat di 3 ini aja, tidak tahu mencari tahu, tidak tahu mencari tahu. Karena orang kadang udah tahu ya udah selesai, prakteknya nggak mau. Padahal ketika bisa menghasilkan adalah ketika kita udah bisa atau udah profesional, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman Meet Community untuk pembelajaran pada hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Harus segera dicatat, dihafalkan dalam hati dan juga dipraktekkan.